Tapi kan ini jadi menimbulkan ini ya, opini ya. Apakah memang ini by design ini, Mas Agung, dengan Pak SBY dulu yang hadir, kemudian setelahnya baru deh Ibu Megawati dengan hanya durasinya 10 sampai dengan 15 menit nih, Mas Gun. Padahal tentu seperti saya sampaikan tadi, kita berharap sekali sebenarnya ya, ada momentum-momentum pertemuan tokoh-tokoh bangsa, mantan presiden gitu ya, yang kemudian ini suasana informal sebenarnya kan. Kenapa? Karena acara resepsi ya, syukuran ya, pernikahan Kaisang ya sama Erina itu bisa kemudian menjembatani lah titik-titik simpul. Kan mereka tokoh-tokoh yang punya banyak pengikut. Pak SBY banyak pengikut, Bu Mega juga demikian, Pak Jokowi juga demikian, sehingga kemudian bagus kan kalau kemudian para pengikut yang sangat-sangat mengidolakan mereka itu melihat gitu ya, gambaran dalam satu frame bahwa mereka bisa bertemu. Terakhir seingat saya kalau nggak salah itu 2018 ya, tolong saya koreksi kalau saya salah ya, tapi mudah-mudahan aja ada momen ke depan ya yang kemudian bisa mempertemukan mereka lagi ya. Karena sebenarnya sayang sekali ya, karena ini adalah momen pernikahan, syukuran gitu ya. Momen yang bisa kita katakan juga sangat kita nanti-nantikan gitu dalam momen-momen seperti ini. Kemudian Bu Mega dan juga Pak SBY bisa bertemu, karena kita juga mau tahu ya sebetulnya update perkembangan dari hubungan kedua pihak ini seperti apa sejujurnya ya sebetulnya, karena sudah lama sekali kita tidak melihat mereka satu frame ya. Ya memang kita juga tahu bahwa ini adalah panggung depan kan sebenarnya, iya kan? Dari sebuah manajemen kesan, impression management, iya kan? Nah, jadi momentum panggung depan ini kan sebenarnya hanya hal-hal yang bisa dilihat oleh publik, dan bagaimana urusan bandul politik mereka, hati mereka itu mereka sendiri yang tahu. Yakinlah bahwa Pak SBY dan Bu Mega akan punya alur politik yang berbeda. Dan dalam banyak hal ke depan, terutama momentum jelang 2024, pasti partainya Pak SBY akan banyak sekali mungkin berbenturan dengan partainya Bu Mega. Iya kan? Karena soal kongsi yang dibangun berbeda untuk melampaui yang disebutkan presidential threshold, ya kan? Nah, cuman momentum seperti ini penting gitu. Karena itu jadi semacam jembatan kan. Jembatan yang ditonton, dilihat oleh publik. Nah, Bu Mega, kita bersyukur ya beliau masih sehat dan salah satu pemimpin bangsa juga kan, yang mudah-mudahan kita doakan selalu sehat dan memberi inspirasi ke banyak orang lah gitu. Amin, amin. Oke, Mas Gun-Gun, terakhir nih, karena kita harus komprek ya. Jadi bagaimana mengaitkan, tadi pertanyaan saya sebelumnya, bagaimana mengaitkan politik dan juga budaya ini nih yang kita bicarakan dari tadi. Bagaimana? Ini ada persamaannya atau bagaimana menyatukan ini? Sangat ya, karena gini, budaya itu kan ada material culture, ada immaterial culture, ya kan? Ada hal-hal yang sifatnya fisik ya, seperti misalnya artefak, candi, macam-macam itu peninggalan budaya, dan itu dari generasi ke generasi kita harus apresiasi. Ada yang immaterial culture, seperti misalnya contohnya adalah pemikiran, gagasan. Politik itu kan soal cara, iya kan? Politik itu soal cara untuk kemudian membangun peradaban kekuasaan kita. Oleh karena itu saya sih melihat persinggungan politik dan kebudayaan itu jadi penting. Terlebih memasukkan aspek budaya. Kalau budaya politik itu keras, kerap kali bisa sebagai seni kemungkinan, maka budaya